Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi didefinisikan sebagai suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, fx dan gx, sampai menghasilkan fungsi baru. Jadi fungsi baru yang dapat terbentuk dari komposisi fx dan gx adalah f komposisi gx. Ini artinya adalah g dimasukkan ke fungsi f. Bundaran ini biasa juga disebut sebagai noktah. Kemudian fungsi baru selanjutnya adalah g komposisi dari fx. Ini artinya adalah fungsi f dimasukkan ke dalam fungsi g. Nah, selanjutnya fungsi itu berperan sebagai pabrik. Jadi fungsi itu sama gunanya dengan pabrik. Misalkan di sini ada fungsi f atau pabrik f, di sini ada fungsi g atau pabrik g. Nah, apabila nilai x dimasukkan ke pabrik f, maka akan menghasilkan produknya fx. Nah, fx ini apabila dimasukkan lagi ke pabrik g, maka akan menghasilkan produk yang disebut gfx atau biasa juga disebut sebagai g komposisi dari f. Nah, selanjutnya apabila ada pabrik G, kemudian ada pabrik F di sini, maka jika nilai X dimasukkan ke pabrik G, akan menghasilkan produk yang disebut sebagai GX. GX ini apabila dimasukkan lagi ke pabrik F atau fungsi F, atau dikomposisikan ke fungsi F, maka akan menghasilkan FGX atau biasa juga disebut sebagai F komposisi dari G. Selanjutnya, F dan G adalah dua fungsi yang dapat dikomposisikan apabila yang pertama adalah F komposisi G terdefinisi jika range dari G subset iris dengan domain dari F tidak sama dengan himpunan kosong, atau range G merupakan subset dari domain F. Selanjutnya, G komposisi F terdefinisi jika range dari F diiriskan dengan domain dari G tidak sama dengan himpunan kosong, atau biasa juga disebut range dari F subset dari domain G. Jadi misalkan untuk yang kedua ya, dipunyai himpunan A yang anggotanya A, B, dan C. Kemudian satu himpunan lagi anggotanya 1, 2, dan 3. Apabila dua himpunan ini dihubungkan dengan fungsi F, seperti ini, 1 dihubungkan dengan 1, C dihubungkan dengan 2, dan B dihubungkan dengan 3, maka akan memperoleh fx, yakni 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya apabila ada himpunan 1, 2, 3, dan 4, kodomainnya adalah X, Y, dan Z, dihubungkan oleh fungsi G, di mana X dihubungkan dengan 1, 2 dihubungkan dengan X, 3 dihubungkan dengan Y, dan 4 dihubungkan dengan Z, maka range dari F itu adalah 1, 2, 3. Apabila diiriskan dengan domain G 1, 2, 3, dan 4, maka irisannya itu tidak sama dengan himpunan kosong, atau dapat juga dikatakan bahwa range dari F yaitu 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, dan 3, fx ini merupakan subset dari domain G. Domain G adalah 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu.
Jadi range f ini harus ada karena nantinya akan dijadikan lagi sebagai domain dari G. Selanjutnya, fungsi komposisi itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi sifatnya yang pertama adalah f sub komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Jadi F komposisi G itu hasilnya berbeda dengan G komposisi F. Selanjutnya, F komposisi G kemudian dikomposisikan lagi dengan H akan sama dengan F komposisi dari G yang dikomposisikan dengan H. Nah, sifat ketiga, apabila fungsi identitas IX, maka akan berlaku F yang dikomposisikan dengan fungsi identitas I akan sama dengan I yang dikomposisikan dengan fungsi F, akan sama dengan Fx. Nah, selanjutnya, jika dipunyai fungsi Fx, Fx-nya adalah akar X dan Gx-nya sama dengan 1 dikurang X pangkat 2, maka tentukan G komposisi dari F. Jadi G komposisi dari Fx sama dengan G Fx. G-nya adalah 1 dikurang X pangkat 2, jadi X pangkat 2-nya diganti dengan akar X pangkat 2 sama dengan 1 dikurang X. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!